Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli innaka kunta bina basira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu luang, memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini masuk kepada sebuah ibadah yang nanti pahalanya akan menjadi pemberat di timbangan amal kita nanti di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Lagi-lagi tidak bosan-bosannya kita berharap, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita semua yang hadir di sini dan termasuk keluarga kita, sanak saudara kita, termasuk dari orang-orang yang memegang teguh sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW hingga akhir hayat kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang ilmu Al-Quran, jadi pengetahuan tentang Al-Quran. Di pertemuan yang lalu Pak ya, karena berapa pekan kita tidak bertemu ya, karena ada satu dan lain hal. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan, masih berikan umur panjang ya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul yakni adalah sebuah sebab ya, sebab turunnya Al-Quran, yang memicu Al-Quran itu turun ya. Jadi ada sesuatu, kalau di kita itu, di hukum kita itu misalkan ada ini ada sebuah pelanggaran, ada sebuah peristiwa yang mana itu merugikan atau menimbulkan kemudaratan, maka di situ akan muncul peraturan daerah, RUU apa segala macam. Nah, di Al-Quran kurang lebih seperti itu, ada namanya asbabun nuzul ya. Tapi yang perlu dipahami adalah bukan berarti Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang ya. Bukan harus perlu sebab dulu baru Allah turunkan, tidak seperti itu Pak ya. Yang harus kita pahami adalah Allah itu tahu yang akan terjadi ya, sehingga Allah tahu kebutuhan yang yang cocok untuk manusia. Jadi yang semuanya ada di dalam Al-Quran itu sebelum diturunkan itu Allah sudah tahu. Ya, istilahnya itu Allah sudah mengatur ini segala macamnya. Ini sebabnya ayat ini sebabnya ayat ini akan terjadi di masa sebelum Allah turunkan
Al-Quran. Jadi bukan karena ada peristiwa dulu baru Allah turunkan. Ya. Jadi seolah-olah Allah tidak tahu, tidak seperti itu memahaminya. Nah, di sebab nuzul kemarin kita ulang sedikit. Salah satu sebabnya itu turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada karena ada sebuah peristiwa, ya, peristiwa yang memicu turunnya Al-Quran. Ada juga yang berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika ada pertanyaan, ya, yang itu Rasulullah tidak bisa menjawab dalam artian amrun ghaib, ya, sesuatu perkara perkara ghaib, ya, tidak bisa Rasulullah langsung menjawab, maka Rasulullah menunggu wahyu, ya. Seperti pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi, ya, yas'alunaka 'anir ruh, ya, mereka berkata tentang ruh kepada Nabi Muhammad. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, ruh itu adalah perkara yang hanya Tuhanku yang tahu, dalam artian hanya Allah yang tahu. Ya. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, ya. Dan jawabannya turun berupa wahyu, berupa surat Al-Quran atau ayat Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini akan berhubungan, ya, judul yang kita akan bahas pada malam hari ini berhubungan dengan turunnya Al-Quran, ya, berhubungannya dengan turunnya Al-Quran. Kalau kemarin sebabnya, nah kalau ini menerangkan bagaimana turunnya Al-Quran, ya, kaifiyat kalau bahasa kita, bagaimana Al-Quran itu turun. Apakah Al-Quran itu turun langsung, ya, kepada Rasulullah 30 juz langsung? Apakah Al-Quran itu transit dulu di sebuah tempat, ya, yang wallahu a'lam di mana, ya? Ada yang bilang langit dunia, Baitul Izzah, ada ulama yang berpendapat di Lauhul Mahfuz, ya, sebelum Allah turunkan kepada Muhammad, Al-Quran itu berada di Lauhul Mahfuz bersama perkara-perkara atau takdir-takdir yang lain yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, itu semua ada pendapat-pendapat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nah ini kebetulan Pak, kita sepekan lagi ini akan memasuki bulan Ramadan, ya, memasuki bulan Ramadan. Nah, biasanya pasti ayat ini yang dibawa dengan para dai-dai, para ustadz, para mubaligh ketika memasuki bulan Ramadan. Nah, apa ayat itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, ya, dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Ya. Di ayat lain, ya, Allah menurunkan lagi tentang Al-Quran, menurunkan ayat tentang Al-Quran, itu tidak menyebutkan syahrul Ramadan, Pak. Tapi Allah sebutkan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Fi lailatul qadar, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini redaksinya berbeda. Syahrul Ramadan, ya, yang pertama bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ayat yang kedua menjelaskan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, di ayat yang ketiga Allah tidak menyebutkan syahrul Ramadan, Allah tidak menyebutkan malam Lailatul Qadar. Tapi yang Allah sebutkan apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang mubarakah.
Ya, berarti ada 3 nih Pak, ayat yang menerangkan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan, malam Lailatul Qadar, sama ayat yang ketiga, Lailah Mubarakah, malam yang berkah. Nah, apakah di sini ada ta'arud atau bahasa kitanya itu apa Pak? Kontradiktif di antara 3 ayat ini. Mana yang benar? Ya. Diturunkan di bulan Ramadankah atau malam Lailatul Qadarkah atau di malam Mubarakah? Ya. Nah, di sini para ulama memahamkan kepada kita bahwa 3 ayat ini tidak ada yang bertentangan. Ya, 3 ayat ini tidak ada yang bertentangan. Kenapa? Syahrul Ramadan, ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya. Di malam Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar karena di dalam bulan Ramadan. Nah, yang ketiga lagi keterangannya fi lailatin mubarakah. Lailatul Mubarakah itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi 3 ayat ini tidak bertentangan, Pak. Allah menyebutkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, setelah itu menyebutkan di malam Lailatul Qadar, setelah itu menyebutkan lagi malam Mubarakah, malam yang berkah. Dan 3 ini berhubungan, tidak ada yang tidak kontradiktif, tidak saling membantah. Ya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan seperti ini, Pak. Apakah Al-Quran itu ya turun hanya di bulan Ramadan saja atau di malam Lailatul Qadar saja? Ya. Bagaimana yang sering penjelasannya tentang yang sering kita dengar kalau Al-Quran itu turun sesuai masa nubuah Nabi 23 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Bagaimana ini mensinkronkan dengan dengan dalil ini? Ya, dengan keterangan malam Lailatul Qadar atau malam Mubarakah atau bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Nah, pada riwayat lain dijelaskan juga bahwa Al-Quran itu turun juga di bulan lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, ya, dan bulan-bulan yang lain. Ya. Terus kayak apa keterangannya ini? Nah, ini ada beberapa pandangan ulama ya, yang mengompromikan tentang turunnya Al-Quran ini. Ya. Nah, madhab yang pertama, Pak, pendapat yang pertama, wa alladzi qala bihi Ibnu Abbas, ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, wa jama'ah alaihi jumhurul ulama, dan mayoritas ulama. Ya. Maksud turunnya Al-Quran ya dari 3 ayat tadi itu, al-murad binuzulil Quran fi tilkal ayat ats-tsalath nuzuluhu jumlatan wahidah ila baitil izzah. Maksud dari 3 ayat tadi, Pak, Syahrul Ramadan, Lailatul Qadar, sama Lailah Mubarakah, itu maksudnya adalah Al-Quran itu turun ya, secara jumlah wahidah. Jumlah wahidah itu semuanya, Pak, dari juz 1 sampai juz 30, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, kata Ibnu Abbas ya, Al-Quran itu turun langsung semuanya di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, malam yang penuh berkah, itu langsung turun semua, Pak. Nah, cuman transit dulu di mana, Pak? Ila baitil izzah minas sama'id dunya. Ya, ada istilahnya namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Di sini keterangannya sama'id dunya, di langit dunia, langitnya kita. Ya, Baitul Izzahnya di mana, kayak apa? Nah, itu kita tidak tahu, Pak, tepatnya di mana. Wallahu a'lam. Yang jelas keterangannya di riwayat mengatakan Baitul Izzah itu adalah di langit dunia. Ya. Jadi turunnya di mazhab pertama ini mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di malam yang berkah, itu langsung semuanya turun semua kepada di Baitul Izzah.
langit dunia kita yang kita lihat ini. Ya. Tsumma nazala ba'da dzalika munajjaman ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanah. Nah, kemudian ya, Al-Qur'an itu turun munajjaman, Pak. Munajjaman itu berangsur-angsur, ya. Berangsur-angsur ala rasulina Muhammad, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 23 tahun, fi 23 sanah. Jadi turun langsung pada malam Lailatul Qadar itu di Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itu turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur dalam artian tidak hanya di bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar saja. Ya. Turun kepada Rasulullah berangsur-angsur selama 23 tahun, hasbal waqa'i wal ahdath mundu bi'tsatihi ila an tufiya salawatullahi wassalamu alaihi. Ya, sesuai dengan kejadian waqa'i wal ahdath dan peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai dari Rasul diutus sebagai nabi, ya, mulai pertama kali wahyu turun sampai beliau intaqala ila rafiqil a'la, sampai beliau wafat. Nah, ini Al-Quran turunnya berangsur-angsur, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Nah, sesuai dengan peristiwa dan kejadian. Nah, peristiwa kejadian tadi kita hubungkan dengan bab yang kemarin kita bahas tentang asbabun nuzul. Ya, jadi turunnya dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sabab-sabab yang terjadi di kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kesimpulannya madhab yang pertama ini, Pak, Al-Quran turun secara sekaligus, tapi bukan ke Rasulullah langsung, tapi di Baitul Izzah, di langit dunia. Nah, dari langit dunia tadi baru diturunkan melalui perantara Jibril juga kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, tidak hanya di bulan Ramadan. Nah, ini dalilnya banyak, Pak. Madhab ini dalilnya banyak, 1, 2, 3, 4 dalilnya. Dari Ibnu Abbas, unzilal Qur'anu jumlatan wahidah ila sama'id dunya lailatul qadr. Lailatul qadr, ya. Kata Ibnu Abbas, Al-Quran ini turun secara semuanya, jumlah wahidah, ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Thumma unzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Kemudian diturunkan setelah itu selama 23 tahun. Ya. Thumma qara'a wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dalil yang kedua dari Ibnu Abbas lagi. Fusilal Qur'anu minadz dzikri fa wudi'a fi baitil izzah minas sama'id dunya. Ya, Al-Qur'an itu turun dan diletakkan di Baitul Izzah dari langit dunia. Faju'ila Jibril yanzilu bihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, diutuslah Jibril untuk turun bersama Al-Qur'an ini, ya, sebagai perantara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lagi dari Ibnu Abbas juga, unzilal Qur'anu jumlatan wahidah ila sama'id dunya. Al-Qur'an itu diturunkan secara langsung semuanya ke langit dunia, wa kana bimawaqi'in nujum. Sedikit demi sedikit, wa kana Allahu yanzilu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ithri ba'd, ya. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Kemudian lagi dari Ibnu Abbas lagi, unzilal Qur'anu fi lailatul qadar fi syahri Ramadan ila sama'id dunya jumlah wahidah. Tsumma unzila nujuman. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ke langit dunia secara keseluruhan, kemudian diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur, nujuman. Ini tata cara yang pertama, madhab yang pertama. Madhab yang kedua, bagaimana Al-Quran turun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, annal murad binuzulil Qur'an fil ayat ats-tsalath ibtida'u nuzulihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Sya'bi, ya, mengatakan bahwa
Ya, Sya'bi ini Pak perlu diketahui adalah kibarut tabi'in. Di sini catatan kakinya mengatakan beliau adalah kibarut tabi'in. Tabi'in senior. Nah, kalau Bapak lupa artinya tabi'in, tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Kibar tabi'in berarti dia muridnya sahabat yang senior. Ya, tabi'in yang senior. Ya. Akbaru suyukhi Abi Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Sya'bi ini mengatakan maksud dari turunnya Al-Quran ya dari 3 ayat tadi, in anzalnahu fi lailatul qadr syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an, in anzalnahu fi lailatin mubarakah, ya dari 3 ayat itu maksud beliau adalah turunnya Al-Quran, ibtida, dimulainya turun Al-Quran. Ya. Waqad ibtada nuzuluhu fi lailatul qadar min syahri Ramadan. Jadi Al-Quran itu mulai turunnya Pak. Pada pendapat yang kedua ini mengatakan Al-Quran itu turun dimulai di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Wahya Lailatul Mubarakah, dan itu adalah malam yang mubarakah, malam yang berkah. Ya, jadi madhab yang kedua ini mengatakan Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, itu adalah startnya Pak, startnya. Nah, kemudian nuzulu ba'da dzalika mutadarrijan ma'al waqa'i wal ahdath fi qarabati 23 sana. Nah, kemudian turunnya itu terus berlanjut-lanjut mutadarrijan, berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kejadian, sesuai dengan peristiwa selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi di sini juga mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak turun langsung kepada Nabi Muhammad 30 juz langsung, tapi turunnya munajjaman juga, turunnya secara berangsur-angsur juga. Ya. Nah, dalilnya wa Qur'an faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Ya. Al-Quran faraqnahu, kami pisahkan Al-Quran itu, kami angsur turunnya kata Allah, litaqra'ahu 'alan nas, agar kamu membacakan kepada manusia secara bertahap. Nah, ini memudahkan Pak, para sahabat, para muridnya Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin pada saat itu untuk mempelajari Al-Quran. Ya, itu salah satu hikmahnya, nanti kita bahas. Ya. Jadi mazhab yang kedua ini mengatakan Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, malam yang berkah, itu permulaannya, startnya. Ya. Kalau yang jadi setelah itu turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Nah, di sini tidak dikatakan, di mazhab yang kedua ini tidak dikatakan Al-Quran transit dulu di Baitul Izzah. Tidak dikatakan transit dulu di Baitul Izzah seperti pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang ketiga, madhab tsalis, yara anna al-Quran unzila ila as-sama'id dunya fi 23 lailatul qadar fi kulli lailatin minha ma yaqdirullahu inzalahu fi kulli sanah. Ya. Madhab yang ketiga ini Pak, nah ini enak nih dia diingatinya Pak. Al-Quran itu turun ke langit dunia selama 23 tahun, pada setiap malam Lailatul Qadar sepanjang 23 tahun. Paham ya? Jadi Al-Quran turun di madhab yang ketiga ini mengatakan Al-Quran itu turun selama 23 tahun rentang waktunya, dan waktu turunnya tepatnya adalah setiap malam Lailatul Qadar di setiap tahun.
Nah, jadi sekali turun itu langsung keperluan 1 tahun ke depan, ya, disimpan untuk 1 tahun ke depan. Ini adalah mazhab yang ketiga. Jadi turunnya Al-Quran malam Lailatul Qadar di setiap malam Lailatul Qadar di malam bulan Ramadan selama 23 tahun. Nah, kemudian turun kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian, sesuai dengan peristiwa sababun nuzul yang ada. Nah, di sini disebutkan kata Syekh Man Al-Qattan, madhab yang ketiga ini, Pak, yang mengatakan Al-Quran itu turun hanya di bulan Ramadan saja, ya, ke langit dunia di setiap tahun. Setelah itu turun kepada Rasulullah berangsur-angsur selama 1 tahun. Nah, ini madhab ijtihad min ba'dil mufassirin. Ini adalah ijtihad dari beberapa mufassir. Wala dalilun alaih. Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada riwayat dari sahabat. Tidak ada dalil penguat juga dari Al-Quran. Ya, ini ijtihad para mufassir. Nah, yang rajih yang mana? Ya, yang rajih yang kuat. Ya, di sini beliau merajihkan pendapat yang kuat tentang turunnya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu turun 2 kali, Pak. Ada pendapat yang rajih dari penjelasan tadi, berapa kali turun madhab ini tadi. Ya, jadi yang rajih adalah Al-Quran itu turun 2 kali. Tanzilan al-awwal nuzuluhu jumlatan wahidah fi lailatul qadar ila baitil izzah min as-sama'id dunya. Turunnya Al-Quran secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar ila baitil izzah, ke baitil izzah di langit dunia. Itu turun yang pertama. Turunnya pertama pada malam Lailatul Qadar di Baitul Izzah. Itu turun yang pertama. Selanjutnya turun yang kedua, nuzuluhu minas sama'id dunya ilal ardi mufarraqan fi 23 sana. Kemudian turun yang kedua adalah turun dari langit dunia tadi, Pak, dari Baitul Izzah ilal ardi, ke bumi. Ke bumi berarti ke Nabi Muhammad SAW, mufarraqan, berangsur-angsur, fi 23 sana, selama 23 tahun. Ya. Nah, ini ada juga disebutkan pendapat Imam Al-Qurtubi, ya. Beliau riwayatkan dari Muqatil tabi'in senior, mufassir, bahwasanya Al-Quran itu ala nuzul Al-Quran jumlatan wahidah min lauhil mahfuz ila baitil izzah. Jadi sebelum Allah turunkan ke langit dunia, ya, Al-Quran itu berada di lauh mahfuz. Ya, dalilnya surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Ya. Bahwasanya Al-Quran itu adalah Al-Quran yang mulia fi lauhin mahfuz, di lauh mahfuz. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu turunnya hanya di bulan Ramadan saja, ya, bisa dikatakan seperti itu, tapi turunnya belum sampai ke Rasulullah, hanya transit di Baitul Izzah. Nah, kemudian turun kepada Rasulullah, ya, sesuai dengan kejadian atau asbabun nuzul yang terjadi. Ada madhab yang keempat nih, Pak. Madhab yang keempat ini mengatakan bahwa turunnya Al-Quran ke Lauhil Mahfuz secara bertahap, kemudian turun ke langit dunia semuanya. Jadi turun ke Lauhil Mahfuz, Allah turunkan ke Lauhil Mahfuz secara bertahap.
Ya, kemudian dari Lauhul Mahfuz turun lagi ke Baitul Izzah, ya, keseluruhan, lalu turun kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Nah ini kurang lebih sama aja semuanya. Ya. Seperti yang sebelumnya poin 4 ini. Nah tapi yang rajih tadi, ya, turunnya 2 kali pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah dari langit dunia, kemudian turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Nah, ini hikmahnya banyak, Pak. Dan kalau sudah berbunyi waktu isanya kita sampaikan 2 saja hikmahnya. Hikmah dari turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Ya, yang hikmah yang pertama adalah tathbitu fuadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ketahui Pak, Al-Qur'an ini ya diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mana umatnya ini keras kepala, perangainya keras kepala, suka membantah. Ya. Jadi sampai-sampai di dalam surat Al-Kahfi itu fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ya. Seolah-olah kamu tuh kecewa berat lah. Wahai Muhammad, kamu kecewa berat sampai bisa mencelakakan dirimu, ya. Saking kamu kecewanya kepada mereka, ya, kepada kaummu yang kamu dakwahi. Ya, jadi Rasulullah galau, Pak. Ya, sedih. Ya, kenapa kok ini kaumnya sebegitunya menolak Rasulullah SAW. Ya. Dilempari lah, diintervensi segala macamnya, mau dibunuh lah, segala macam. Nah, jadi Al-Quran turun secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW atas tindakan-tindakan intervensi yang beliau. Ya, jadi kalau di anak-anak kita tuh Pak, misalnya ada masalah, kalau ada yang menyemangati kan kita semangat Pak. Oh kesini, silaturahmi kesini, ada yang menyemangati. Ya, ketemu saudara yang sana, oh disemangati. Ketemu saudara sana semangati, menghibur. Ya, gitu pula Al-Quran. Ya, gitu pula Al-Quran turunnya berangsur-angsur itu untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika ditimpa kekerasan atau segala macamnya dari kaumnya, ya, Allah turunkan kisah-kisah Nabi terdahulu, ya, kisah-kisah Nabi terdahulu bagaimana kaum Nabi terdahulu itu juga sama seperti kaummu, wahai Nabi Muhammad, ya, seperti kaummu sama keras kepala menolak dakwah, ya, bahkan sampai membunuh nabinya segala macam, ya. Umat-umat terdahulu itu, nah itu Allah ceritakan di ayat-ayat Al-Quran. Allah berikan hiburan kepada Nabi Muhammad bahwa inilah balasannya orang-orang yang mendurhakaimu, ya, mendurhakai ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cerita-ceritanya, ya, itu menjadikan hati Nabi kuat untuk menghadapi rintangan-rintangan yang beliau hadapi. Kadzalika nutsabbita bihi fuadak. Ya, kami turunkanmu secara berangsur-angsur itu untuk meneguhkan hatimu, wahai Nabi Muhammad. Ya. Kemudian hikmah yang kedua, Pak. Hikmah yang kedua itu adalah tahaddi wal ijaz. Tahaddi itu tantangan dan melemahkan mereka. Ya, mereka siapa ya? Orang-orang kafir yang Nabi Muhammad SAW hadapi. Al-Quran turun itu untuk melemahkan mereka secara berangsur-angsur. Ya. Mereka bilang wa yasta'jilunaka bil adab, mereka menantang Nabi Muhammad, coba turunkan cepat
ancaman-ancamanmu coba turunkan azab, katanya. Ditantang sama mereka, ya. Sama orang-orang kafir ini kepada Nabi Muhammad. Rasulullah ditantang, ya. Setelah itu turun ayat menerangkan ini, ya. Setelah itu tidaklah datang, ya, sebuah pertanyaan-pertanyaan yang awalnya itu melemahkan Nabi Muhammad, ya. Yas'alunaka 'anis sa'ah, misalkan. Nabi Muhammad ditanya kapan terjadinya kiamat. Ya. Nah, ini orang-orang kafir bertanya seperti itu untuk bahasa kita mensekakmat Nabi, ya, untuk mensekakmat Nabi. Tapi justru apa, Pak? Datang ayat turun untuk menjawab pertanyaan mereka justru dengan kata-kata yang indah, ya, dengan jawaban yang menakjubkan yang mereka tidak membayangkan itu. Nah, itu mereka menjadi terlemahkan, ya. Dan juga mereka, orang-orang kafir itu berkata, kenapa kok Al-Quran itu tidak diturunkan langsung, ya, semuanya kepada Nabi Muhammad, langsung semuanya, ya. Laula nuzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Kenapa kok Al-Quran itu nggak diturunkan kepada dia secara langsung semua, ya. Ini pertanyaan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Nah, ternyata apa? Ya, umat-umat terdahulu itu, nabi-nabi terdahulu itu, kalau dapat kitab itu langsung turun semuanya. Jadi langsung turun semuanya, ya, tidak seperti Al-Quran berangsur-angsur. Nah, itu pertanyaan orang-orang kafir yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu hikmah dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Alhamdulillah, ini yang bisa dapat kita pelajari malam hari ini tentang turunnya Al-Quran. Mari kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semoga kita semua Allah panjangkan umur, kita bertemu dengan bulan mulia yakni bulan Ramadan, dan Allah istiqomahkan kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.